Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke, di kesempatan video kali ini saya agak kesusahan ya karena kabel mic saya itu kemarin tidak berfungsi ya, dan dua video saya yang sebelumnya itu ada beberapa sesi yang tidak kedengaran suaranya ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Tapi kali ini saya tidak pakai kabel sambungan, saya mencoba langsung mencolokkan mikrofon ini langsung ke kamera ya. Dan saya lagi beli-beli eh, apa itu namanya, mic wireless ya, biar nanti tidak kesusahan seperti ini. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu Adidas S17.3 ya. Ini sepatu futsal Adidas Adidas AC 17.3. Ini punya teman saya yang dari pelanggan saya yang dari luar kota ya. Dan dia dibawa ke lapak saya, dikirim ke lapak saya untuk ini dirubah menjadi sepatu bola ya. Dan sebenarnya dia sudah bawa tapak sendiri, bawa outsole sendiri, tapi ini minta memakai outsole yang KDH 040 ya. Oke, simak saja di meja pengerjaan ya, agar kawan-kawan yang mempunyai sepatu seperti ini ya, sepatu yang modelnya seperti ini atau bahkan sama merek dan tipenya, bisa tidak takut lagi, tidak ragu lagi ketika diganti menjadi sepatu bola. Oke, langsung saja kita simak di meja pengerjaan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membongkar jahitannya. Ini karena sudah disol ya, dari sana sudah ada jahitannya, makanya kita harus membongkar jahitan ini ya. Di sini saya belum memakai aseton karena untuk membongkar jahitan saya hanya butuh biasanya gunting, cutter dan jarum ya. Tapi di sini saya coba mau pakai cutter dulu ya. Ini sudah agak renggang sih ya ininya. Nah, seperti ini. Sudah agak kebuka lemnya. Jadi saya mau coba pakai cutter dulu ya. Siapa tahu cuma pakai cutter itu bisa ya. Oke, kita bongkar. Ini cutter saya kayaknya kurang tajam dah. Ntar saya potong cutternya dulu, kayaknya kurang tajam nih. Kurang keren. Oke, kita biasa ya. Ini sudah agak kebuka ya. Sudah agak kebuka, sudah sampai seperti ini. Karena ini sebenarnya lemnya sudah lepas ya. Dia hanya berpegang di benang saja. Dan ketika benang ini saya potong, jadi ya sudah langsung kebuka seperti ini tanpa saya susah-susah memakai aseton ya. Coba yang sebelah sini. Yang sebelah sini lemnya masih cukup bagus. Oh, ini di lem G ya, bekas bekas terkena lem G. Saya mau tambah gunting ya. Ini bisa sih ya dicabutin dari luar, tapi saya coba mau dari dalam saja ya. Jadi dari dalam seperti ini juga bisa ya digunting. Ini benangnya digunting dari dalam. Kan pasti sudah penasaran kan hasilnya seperti apa ketika sepatu Adidas S17.3 ini dipasangkan memakai outsole KDH 040. Ini lemnya kok merekat ya masih ya. Ini dia pakai lem G, dan dengan sangat terpaksa karena ini sudah ada lem G-nya, saya harus
mencopot dari luar ya, mencongkel ini jahitan ini dari luar ya. Ini dengan sangat terpaksa. Ini nggak tahu ya, ngasih jalan benangnya pakai apa ya? Ini kayaknya pakai cutter. Bahaya juga sih kalau pakai cutter. Lanjut untuk membongkar sampai midsole-nya ya. Ini dengan sangat terpaksa saya harus membongkar seperti ini ya, karena tadi pakai cara tadi nggak mampu karena ada lem G. Capek juga ya membongkar semua ini. Ini sudah terbongkar semua, tinggal kita lepaskan saja ya. Ini sudah terbongkar semua nih. Yang terbongkar hanya di ininya saja, benang-benangnya ya kawan-kawan. Ini tinggal kita membongkar. Ini bekas lem G. Jadi ada yang susah nih, ada bekas-bekas lem G. Aduh, coba kita kasih itu ya, seton. Biar lem G-nya itu kalah. Ayo lem G, kamu harus kalah. Tapi ini tekstur apa tuh namanya? Kulitnya ini jadi kalah ya, karena dia pakai lem G ya. Jadi ikut ketarik juga. Harusnya nggak ikut ketarik seperti ini nih kalau nggak pakai lem G. Ini harusnya mulus seperti ini ya. Karena pakai lem G jadi agak ini ada luka seperti ini. Kita lepaskan di bagian belakang ya. Ini juga bekas lem G kayaknya nih. Harus hati-hati nih di sini. Nah, kan dia luka. Jadi bagian uppernya itu luka ya. Ini akan sangat nanti memperjelek hasil jahitan ya. Kalau ada luka-luka seperti ini nih. Ini tetap nggak bisa rapi karena lem G itu sifatnya itu menarik bahannya ini ya, mengikat. Simsalabim, lepas semua. Nah, ini sudah terlepas. Masih bagus ya, bawahnya masih bagus.
Dan ini ada midsole. Ini midsole, ini outsole. Di sini banyak tipe-tipe serinya ya, dan yang nggak bisa saya sebutkan juga. Oke, saya mau pasangkan pakai tapak KDH saja ya. Ini Adidas S17.3. Wah, sangat mepet ya. Ini bisa-bisa nanti kalau tidak dimasukkan lagi ke dalam, wah, ini harus ditekuk ke dalam. Hal yang paling penting saat kita mengganti outsole Adidas S17.3 ini ke sepatu bola ya. Jadi sepatu ini mau saya rubah menjadi sepatu bola. Dan hal yang paling penting ya, ini adalah hal yang paling penting ya, yang harus kawan-kawan dengar ya. Ini hanya pas, hanya ngepas ya, hanya pas saja. Dan bisa dilihat bahwa ketika pas seperti ini, garis outsole ini bisa dilihat ya. Ini benar-benar dia ada di sambungan antara bagian bawah ya, bagian tekson dan bagian upper ya. Ketika kita nanti pasangkan seperti ini dan kita jahit di sini, ketika kita pasangkan seperti ini ya, dan kita jahit di sini, otomatis nanti kita menjahit di bagian sambungan ini ya, dan itu tidak akan kuat ya, dan itu sangat tidak kuat. Apalagi kalau kita pakai outsole yang depannya itu tipis ya, tirus itu, slim, jadi itu lebih tidak baik lagi ya, karena nanti yang ada ini akan di luar ya, sambungan ini akan di luar, dan itu sangat tidak baik. Ada dua kemungkinan ya kalau kita menemukan yang seperti ini ya. Ada dua kemungkinan. Jadi kita bisa kalau kita meletakkan ini di sini ya. Nanti si apa itu namanya? Nanti dia akan keluar ya. Ini disambungan ya antara tekson dan outsole. Kalau cuman kita pasangan seperti ini, tentunya hasil jahitan kita akan cepat rusak. Tapi ada cara satu lagi ya. Caranya adalah kita harus memakai garis ini ya. Kita harus sesuai yang mana nih? Nah, ini ada garis-garis ini ya. Garis bekas outsole yang lama. Jadi nanti kita harus memasukkan ke garis outsole yang lama sekitar seginilah ya, agar sambungan ini lebih ke dalam ya. Cuman resikonya adalah sepatu kita menjadi ukurannya agak lebih menyempit sedikit. Itu kawan-kawan tinggal pilih ya, mau dijahit seperti apa adanya seperti ini, nanti nanti apa itu namanya, nanti ini sambungannya akan pas di jahitan dan itu sangat tidak kuat. Dan yang kedua adalah kita harus memasukkan uppernya lebih ke dalam, tapi risikonya sepatunya akan lebih menyempit itu kan. Ini kalau kita pasangkan saja seperti ini, itu bagian ini ya, tuh bagian sambungannya keluar. Makanya ini nanti harus agak dimasukkan sedikit seperti ini. Tapi risikonya adalah sepatu akan lebih menyempit. Tapi saya lebih memilih agak memasukkan sedikit ya. Kan cuma sedikit saja, tidak terlalu banyak. Yang penting biar nanti yang kena jahitan itu uppernya ya. Oke, mungkin akan saya lanjut untuk mengelem saja. Nanti pengerjaannya pemasangannya akan saya videokan lagi.
Ini waktunya kita mengelem ya. Kita lem dulu, setelah kita lem barulah nanti saya akan memberikan contoh cara memasangkannya. Karena ini benar-benar pekerjaan yang agak rumit ya. Karena kalau kita mengganti outsole sepatu baik dari futsal ke bola maupun dari bola ke futsal itu tidak ada outsole yang benar-benar cocok ya. Pasti ada selisih berapa senti dan pasti ada selisih ada bagian-bagian yang tidak tertutup ya. Kalau mau yang apa tuh namanya? Kalau kita mau sama bentuknya mirip berarti kita mencari outsole yang sama pula tipenya, yaitu kita mencari sepatu dengan tipe yang sama yang sekiranya uppernya sudah rusak tapi outsole-nya masih bagus dan di situ kita bongkar dan kita manfaatkan outsole-nya untuk dipasang di sepatu yang baru. Bukan yang baru sih ya, yang mau kita benerin. Dan untuk mengelem ini, bagian ini kita harus lem di bagian ini ya, yang bersih ini karena itu adalah garis di mana kita harus nanti memasukkan uppernya ini ke dalam outsole. Risikonya sepatunya agak sedikit mengecil. Kalau tidak dimasukkan risikonya dipakai 1 sampai 2 kali ya. 5 kali lah ya nanti akan jebol ya karena bukan di upper yang kena jahitan. Yang kena jahitan hanyalah sambungan. Jahitan sambungan itu tidak akan kuat. Kalau sepatu ini nanti buat lari-lari atau buat nendang bola, pasti dia akan cepat putus ataupun rantas. Ini karena saya kabelnya rusak, jadi agak kesusahan memakai kabel yang pendek. Karena ini nanti ukurannya agak sedikit mengecil, agak apa ya? Agak kita masukkan lagi sedikit. Jadi bagian bawah saya lemnya tidak terlalu banyak karena kalau banyak bagian bawah nanti bisa mengunci ya. Ini bagian bawah lemnya sekedar saja. Nanti takutnya dia mengunci dan tidak bisa dirubah lagi posisinya. Karena nanti posisinya akan dirubah-rubah. Ini kalau seumpama kita pakai outsole yang lebih ukurannya lebih gede lagi ya. Ini hanya tambah panjang tapi tidak tambah lebar ya. Karena kenapa kok tidak muat ya? Karena tipe outsole sepatu bola sama futsal itu berbeda ya. Kalau bola itu lebih dia lebih tipis ya. Tapi kalau lebih sempit lah ya. Kalau sepatu futsal itu lebih lebar. Oke ya, dan ini sudah kering ya, bisa kita tempelkan ya. Dan menempelkannya ini, aduh bener-bener kita harus hati-hati. Karena itu yang saya bilang tadi ya. Bentar, agak ke sini lah ya. Ini saya agak ke atasin dikit ya. Jadi yang jelas ukuran sepatu ini nanti akan sedikit mengecil. Karena kalau kita tidak masukkan seperti ini ya, dimasukkan ya, agak dimasukkan lagi. Nanti yang jelas ini tidak bisa dijahit ya. Ini juga kita harus ini ya. Ini benar-benar pas di sambungan. Harus kita masukkan.
Tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja, biar nanti yang kena jahitan itu bagian uppernya ya, bukan di bagian itunya, bukan di bagian sambungannya. Jadi kan juga harus jeli ya, waktu kita menjumpai yang seperti ini ya, sepatu-sepatu yang model-modelnya seperti ini. Karena saya bilang tadi ya, tapak sepatu eh tapak sepatu bola itu lebih tirus ya, tidak seperti tapak sepatu futsal ya. Oke ya, bisa kawan-kawan lihat ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Bisa kawan-kawan lihat ya, setelah dipasangkan hasilnya akan seperti ini ya. Ini dengan outsole KDH 040 yang putih. Dan ini saya masukkan ya, makanya sudah agak masuk dan nanti sudah bisa dijahit ya. Tapi kalau belum dimasukkan pasti tidak bisa dijahit. Oke, dan proses menjahitnya juga saya tidak videokan karena sama saja ya. Sama seperti kita menjahit pada sepatu bola pada umumnya. Dan pelajaran yang diambil dari video ini adalah kita harus memasukkan ya bahan upper ketika kita pasangkan dengan outsole itu teksturnya kelihatan itu jangan sampai terlihat ya. Kita harus masukkan sedikit lagi agar sepatu ini menjadi bisa dijahit. Tapi kalau kita sesuaikan sama aslinya, pasti sepatu ini ya tetap bisa dijahit, tapi hasil jahitannya malah akan merusak sambungan antara tekson dengan bagian upper ini ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara mengganti sepatu Adidas S17.3 dengan pakai KDA 040. Jadi pasti kawan-kawan nanti akan menemui masalah yang tadi saya hadapi dan semoga setelah tahu permasalahannya adalah seperti itu, jadi kawan-kawan bisa menentukan tapak outsole mana yang lebar, terus gimana solusinya untuk menghadapi sepatu dengan tipe yang seperti ini agar tidak bingung lagi ya ketika mengganti sepatu ini. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.